Indonesia lawan Malaysia di semifinal AFF U19. Erick Thohir harus pikir lagi, Oleh Romeni tak akan menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Apakah karena statistiknya begini? Breaking news, Sinteyong tiba di Indonesia dan siap bikin timnas Indonesia menggila di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Indonesia akan melawan Malaysia di babak semifinal Piala AFF U19 pada Sabtu 27 Juli mulai pukul 7:30 malam. Sementara semifinal lainnya akan mempertemukan Australia versus Thailand pada Sabtu 27 Juli 2024 mulai pukul 3 sore. Kepastian dua laga semifinal ini setelah laga grup C berakhir pada Kamis 25 Juli 2024. Di laga terakhir grup C, Thailand bermain seri melawan Malaysia. Maka dengan begitu, Malaysia memuncaki klasmen akhir grup C. Malaysia memiliki 7 poin dari 3 pertandingan, sementara Thailand ada di peringkat 2 klasmen akhir grup C dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Malaysia berhak di puncak klasmen karena memiliki selisih gol lebih baik. Maka Malaysia yang berstatus sebagai juara grup C akan melawan juara grup A di semifinal. Ya, juara grup A adalah Indonesia, sementara Thailand memastikan diri sebagai runner-up terbaik dan sehingga di semifinal Thailand akan melawan juara grup B, yakni Australia. Ya, laga Indonesia versus Malaysia tentu akan berlangsung seru sebab kedua tim sama-sama cukup agresif. Pelatih Indonesia Indra Syafri mengatakan dia jarang bertemu dengan Malaysia. Momen Piala AFF U19 kali ini menjadi kesempatan Indra Syafri untuk mengulangi capaian di tahun 2013. Ketika itu Indra Syafri mampu membawa Indonesia menjadi juara AFF U19 dan ketika itu juga Indonesia diperkuat oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Ya, performa Indonesia di Piala AFF U19 di Surabaya ini memang positif sebab Indonesia mampu membuat 14 gol dalam 3 pertandingan. Indonesia hanya kebobolan 2 gol saja. Nilai plus lain dari performa Indonesia adalah bahwa gol tidak hanya dimonopoli oleh penyerang. Bahkan pemain belakang seperti Kade Arel dan Iqbal Gwijangge juga masing-masing mampu membuat 3 gol. Namun sekalipun punya tren yang positif, satu hal yang masih menjadi catatan adalah lini belakang. Ketika melawan Timor Leste, lini belakang Indonesia beberapa kali melakukan kesalahan dan imbasnya Timor Leste mampu mencetak 2 gol. Ya, performa lini belakang harus diperbaiki agar tembok Indonesia menjadi lebih solid lagi ketika melawan Malaysia di semifinal nantinya. Ya, Erick Thohir dan PSSI tidak harus ngebet untuk mengejar Oleh Romeni untuk menjadi striker baru timnas Indonesia. Oleh Romeni diramalkan tidak akan bisa menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda membutuhkan sosok yang bisa memberikan gol. Nama Oleh Romeni memang menjadi sorotan fans timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kabar jika Erick Thohir dan PSSI sedang mengejar striker FC Utrecht tersebut. Ya, PSSI pun berharap Oleh untuk bergabung dengan timnas Indonesia dengan bersedia dinaturalisasi. Dia diharapkan akan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda dalam menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia di September mendatang. Oleh diharapkan akan menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa striker timnas Indonesia dianggap tidak bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Nama-nama beken seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat masih belum bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Akan tetapi harapan fans timnas Indonesia dan PSSI untuk Oleh Romeni sepertinya tidak akan terwujud. Selain belum ada lampu hijau dari striker FC Utrecht tersebut. Statistik Oleh Romeni di klubnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah striker yang haus gol. Oleh memang masih menolak untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya dia masih menyimpan asa untuk bisa membela timnas Belanda. Dari segi statistik sendiri, Oleh ternyata bukanlah striker tajam dan mengesankan. Terbukti dari 18 kali tampil untuk FC Utrecht di musim 2023-2024, Oleh Romeni hanya melesatkan 1 gol saja. Dia bahkan tidak pernah menorehkan 1 assist pun di musim lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Oleh Romeni bukanlah sosok striker yang mematikan. Padahal striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah sosok striker yang haus gol seperti Erling Haaland, Harry Kane, dan Victor Osimhen.
Karena alasan itulah PSSI dan Erick Thohir harusnya mencari sosok striker yang baru, terlebih lagi Ole juga belum mau untuk membela timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Setelah ditunggu-tunggu, Sinteyong akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu terlihat hadir dalam acara peluncuran Golden Visa yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari Kamis 25 Juli 2024. Secara simbolis, Sinteyong pun diberikan Golden Visa oleh Presiden Jokowi yang turut hadir dalam acara tersebut. Lantas apa yang dimaksud dengan Golden Visa? Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Sinteyong mendapatkan Golden Visa karena sudah memberikan banyak kontribusi bagi prestasi sepak bola nasional. Ujung-ujungnya nama Indonesia juga menjadi terangkat di mata dunia. Ya, di bawah asuhan Sinteyong, timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika saja tidak kalah dari Uzbekistan. Kemudian dari Irak untuk perebutan posisi 3 di Piala Asia U23 kemarin dan Cunea untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dan tidak cuma di level kelompok umur, Sinteyong juga mendongkrak prestasi timnas Indonesia senior. Tercatat timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Dua tim teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ya, sementara itu tim yang finish di peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Sinteyong menargetkan timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, memang menarik untuk dinantikan aksi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di dua laga awal grup C, timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024.